Tuhan. Romomin yang terkasih, Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku, umat beriman sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita manusia tentu ingin diberi label sebagai pribadi yang unggul, di mana kita bisa berbuat lebih dibandingkan dengan orang lain. Kita juga ingin tampil menjadi orang yang terbesar, orang yang terhebat, orang yang menjadi 01, bahkan mau menjadi pemimpin. Seringkali dunia memberi kriteria pribadi unggul atau hebat itu dari sudut pandang intelektual, materi, dan kedudukan. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi saling sikut satu sama lain, saling geser satu sama lain, dan saling menjatuhkan satu sama lain dalam suatu kompetisi perebutan siapa yang paling unggul, siapa yang paling hebat. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil Markus hari ini memberi kepada kita kriteria utama menjadi pribadi unggul, ialah mau melayani. Pribadi unggul di hadapan Allah adalah orang yang mau setia, tulus melayani sesamanya. Pribadi yang tidak cari ketenaran pribadi, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita mau semakin unggul, maka kita harus semakin dengan rela, tulus melayani. Pribadi yang unggul juga haruslah penuh belas kasih, tidak munafik, ramah, dan mengusahakan suasana damai dan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nafsu mementingkan diri sendiri merupakan sumber iri hati dan permusuhan. Sikap perilaku inilah yang membuat manusia melupakan Allah, padahal Allah telah mengusulkan dirinya demi keselamatan kita umat manusia. Hari ini Yesus mengajarkan kita demikian. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Seruan Yesus ini mengingatkan kita untuk menghindarkan kecenderungan orang untuk menutup diri dan mengejar kepentingan diri. Rasul Yakobus menjelaskan secara lebih praktis untuk kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Mereka yang tidak mampu menjadi hamba adalah mereka yang ditunggangi atau dipengaruhi oleh segala kecemburuan, keegoisan, dan ambisi pribadinya. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan yang jahat. Semua yang menyebabkan konflik, pertikaian, dan pertengkaran, itulah yang disebabkan oleh keinginan yang tidak teratur dan hawa nafsu. Rasul Yakobus hari ini menulis lebih lanjut. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta
akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bukan kuasa untuk memerintah orang lain yang membuat seseorang menjadi besar, tetapi dengan sikap melayani. Melayani adalah jalan menuju kematangan hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Kita harus menghindari ambisi yang tidak teratur, karena itu hanya arahnya untuk perpecahan. Kita harus pilih Yesus sebagai model teladan hidup kita. Menjadi seorang Kristen haruslah dewasa dalam semangat pelayanan secara tulus. Menjadi dewasa tidak hanya berarti menggunakan otak kita semata untuk menilai atau menyelesaikan masalah sesuai ukuran dunia. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Itu adalah kemampuan untuk melayani orang lain dan untuk mencintai mereka. Itulah kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Kita berdoa mohon berkat Tuhan supaya mampu menjadi pelayan setia bagi semua orang, kapan dan di mana saja kita berada. Tuhan Yesus, mampukanlah kami menjadi pelayan setiamu. Amin.